Selaras kata, idealisme versus restu orang tua. Mungkin yang dimaksud idealisme ini salah satunya bagaimana kita cara berpikir atau kita punya tindakan atau pendirian dalam hidup ini, atau pilihan yang kita ingin jalani terkadang bertentangan dengan apa yang dipikirkan orang tua kita. Terkadang kita ingin melakukan suatu hal, namun mungkin menurut orang lain atau menurut orang tua kita itu bukan suatu hal yang baik, itu bukan suatu hal yang benar. Karena mungkin saja apa yang ingin kita lakukan mereka belum begitu mengerti, mereka belum begitu memahaminya. Jadi terkadang menjadi pantangan antara idealisme kita yang ingin kita lakukan dengan restu orang tua kita, restu orang tua yang ingin kita dapatkan. Namun cobalah beri mereka pengertian tentang apa yang ingin kalian jalankan. Ketika kita sudah menjelaskan tentang suatu hal yang ingin kita lakukan, mereka dapat mengerti. Mungkin setelah kita menjelaskannya, mereka dapat memahaminya. Seperti contoh halnya, bagaimana saya membangun Marawa. Ketika saya keluar dari jalur bagaimana orang yang seharusnya jalani, dalam tanda kutip bukan hal buruk ya. Mungkin contohnya ketika orang ramai ingin membuka usaha tentang apa yang lagi ramai saat itu, saya memilih hal lain. Saya memilih untuk mencoba suatu hal yang baru. Namun pendapat mereka tidaklah sama dengan pendapat saya. Mereka pun ragu, kau tidak akan bisa, engkau tidak akan mampu. Tapi buktikan pada mereka tentang apa yang kau ingin jalani ini, kau bisa mencapainya. Ketika semua orang atau beberapa orang meragukanmu, meremehkanmu, tidak masalah. Yang terpenting engkau terus maju dan melangkah. Sebab dengan semua perkataan atau keraguan itu, kita bisa membuktikannya dengan hasil yang kita usahakan. Tetaplah berjalan walaupun cuma selangkah untuk mencuat menjadi tinggi, namun tetap membumi. Ketika engkau telah mungkin sukses dengan apa yang engkau jalankan, apa yang engkau sebut itu sebagai idealismemu, buktikan pada mereka dengan bukti yang nyata. Begitu pula dengan apa yang saya jalani di Marawa ini. Banyak sekali tantangan, banyak sekali cibiran, namun semangat ini tak akan goyah. Marawa memang bukan atau belum sukses dan terkenal seperti yang lain-lainnya. Karena yang saya ingin Marawa itu besar bukan karena viral, namun besar karena omongan orang lain, dari mulut ke mulut. Menurut saya itulah besar yang sesungguhnya. Ketika Marawa punya suatu hal khusus atau program khusus yang kami lakukan terus-menerus berlanjut, yang bernama hal baik, tak sedikit yang mencibirnya, tak sedikit yang meragukannya. Namun buktikan itu dan jalani terus. Seperti contoh, kenapa hal baik terus kami jalankan, kami lakukan, bahwa salah satu Marawa itu adalah untuk bisa membantu saudara lain selain kita sendiri. Karena saya terinspirasi dari salah satu petinju dunia, yaitu Muhammad Ali. Dia pernah berkata, salah satu tujuan manusia diciptakan ialah untuk bisa bermanfaat bagi manusia lain. Maka dari itu, saya ingin idealisme ini, Marawa ini, tidak hanya bermanfaat hanya untuk saya dan komunitas saya. Yang kami ingin, kami bisa bermanfaat bagi semua. Entah itu dari hal kecil apapun atau hal besar apapun. Ketika kami melakukan hal baik, terkadang kami mempostingnya di media sosial. Banyak yang beranggapan itu hanya gaya-gayaan, pamer, dan hal lainnya. Namun apa yang kami tampakkan tidak seperti kalian pikirkan. Tapi tetap
Rambut kita sama hitam, tapi hati kita tak sama tahu. Yang penting bagaimana kami membuat hal baik dan menginspirasi orang lain menjadi lebih baik lagi. Sebelum itu hal kami lakukan, saya pun meminta pendapat kepada guru saya. Apakah tak mengapa tentang kegiatan yang kami jalani ini disebar di media sosial? Ia pun menjawab, tak mengapa, biarkan orang menerka apapun itu tentang apa yang kau lakukan, namun tetap niatkan apa yang kau lakukan itu menjadi pedoman untuk engkau bagaimana dan kawan-kawanmu terus berbuat baik. Bila tujuanmu itu bukan untuk pamer dan segala halnya, itu tak masalah. Ataupun orang menerkamu dengan hal itu, tak masalah. Yang penting niat hatimu bagaimana, itu yang kau lakukan. Maka dari itu kami terus lakukan di balik layar ataupun di depan layar. Teringat salah satu perkataan dari Jack Ma, salah satu founder dari Alibaba. Ketika engkau memulai sesuatu, entah itu tentang buka usaha atau hal lainnya, yang pertama kali mempercayaimu adalah orang lain. Terkadang keluargamu akan berpikir, apakah itu benar? Mereka akan ragu, temanmu akan mencibir. Engkau hanya ingin mendapatkan untung darinya, tapi tidak dengan orang lain yang mungkin kita hanya kenal di sosial media. Mungkin kita hanya sebatas kenal dari hal lainnya, namun mereka percaya bahwa kita bisa. Dari situ bangunlah semangat kalian tentang idealisme sekalian. Selagi itu benar, tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan, tidak merugikan manusia lain, itu baik. Apapun itu, tidak ada suatu kebaikan yang didasari dengan kejahatan. Berikanlah mereka paham atas idealismemu yang sedang kau jalankan, bahwa itu adalah suatu hal baik yang sedang kau lakukan untuk dirimu dan sekitarmu. Besar itu bukan dari mana engkau dikenal banyak orang. Besar itu bagaimana engkau bisa menciptakan dampak yang berterus. Besar itu adalah tentang bagaimana menciptakan dampak baik bagi engkau dan sekitarmu secara terus dan menerus. Terima kasih. Stay safe and true normal.